Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, yang sampai hari ini kami masih Engkau beri waktu ya Tuhan, untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu dalam kelompok yang kecil ini, yang selalu Engkau berkati dalam segala musim dan segala perkara. Terima kasih Bapa, semua yang sudah Kau berikan dan yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Salam kepada jemaat yang hadir pada hari ini. Puji Tuhan kita bersyukur masih dalam keadaan sehat, bisa mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Juga saudara-saudara kita yang hadir melalui Zoom, kami juga mengucapkan selamat hari Minggu untuk di Malaysia juga ya Pak. Yang di Malaysia juga semoga semuanya semakin dekat kepada Tuhan seperti yang diminta Tuhan kepada kita. Kita selalu semakin dekat dan apa yang kita lakukan selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita tadi sudah dikatakan, ditulis di sana ya, tema kita hari ini yaitu yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu ditulis di Yesaya 40 ayat 31 sebenarnya, tapi isi dari Yesaya 40 dari ayat 12 sampai 31 itu menjelaskan hal siapa yang menakar. Tadi kan udah kita baca ya, dari ayat 12 tadi udah kita baca siapa yang menakar. Artinya hikmat, kebesaran, keagungan dan kuasa kreatif Allah. Kebenaran-kebenaran yang terungkap di sini mengilhami umatnya untuk percaya padanya, yang dapat melepaskan mereka dan menetapkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi artinya itu hikmat, kebesaran, keagungan semua itu kreatif Allah, pekerjaan Allah pada diri kita ya. Bagaimana kita mempergunakannya, bagaimana kita melaksanakannya. Oleh karena itu dalam mengerjakan segala sesuatu, tugas-tugas yang kita lakukan, kita selalu mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Maka artinya kalau orang memuji misalnya, iyalah emangnya kan aku nih siapa? Kan gitu. Oh, saya kan hebat. Kadang kan gitu kan ada mau pujian, sebenarnya itu pujian untuk Tuhan. Tapi kita selalu menonjolkan diri kita ya. Jadi setiap pekerjaan kita selalu kemuliaan hanya untuk Allah. Artinya kita tidak kecewa atau marah bila tidak dihargai. Atau sebaliknya kita tidak pongah atau tidak sombong kalau dipuji. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. Tadi Pak Yopi bilang saya bintang film. Saya selama ini tidak merasa bintang film. Walaupun memang udah lebih dari 20 film ya yang saya acting di sana, dan saya hanya prinsip bantu anak. Anak saya sutradara. Tapi anak saya sutradara paling baru berapa film dia yang saya ikut, malah production house lain juga meminta saya ya. Tapi saya selalu menyelipkan puji-pujian untuk Tuhan di sana. Kalau ada doa doa selalu saya angkat itu doa, saya tambahin gitu ya. Dua film terakhir kemarin bulan Maret ada film Anak Medan, itu juga ada doa. Di sana saya tambahin juga, saya perpanjang doanya. Pokoknya kemuliaan bagi Tuhan. Ini lagi film yang kedua kemarin, belum selesai nih, nanti Rabu baru selesai semuanya. Itu juga, itu saya selipkan panjang doanya sambil bernyanyi ya. Nanti bisa ditonton nanti. Saya memang karena semuanya itu adalah kemuliaan bagi Tuhan ya. Apapun disuruhnya kita bekerja, kiranya Engkaulah yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dibesarkan, kami semakin kecil. Nah itu yang
di sini dikatakan siapa yang menakar ya, artinya hikmat, kebesaran, keagungan dan kuasa kreatif Allah. Khusus pada ayat 26 itu tadi, ayat 26 kan ayat 12 sampai 17. Terus 27 sampai 31 katanya ya. Tapi di ayat 26 itu kan nggak dibacakan tadi, dikatakan di sana siapa yang menciptakan semua itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1 kita udah tahu ya. Allah yang sang pencipta dan Allah memiliki maksud-maksud tertentu untuk menciptakan dunia. Dan Allah berperan aktif di dalam semua aspek penciptaannya. Termasuk kita ini yang diciptakannya ini ya. Allah merupakan pencipta yang aktif dari segala sesuatu. Percayalah pada pemeliharaan dan bimbingan pencipta kita dalam segala hal dan dalam segala perkara. Jadi kita ini diciptakan ya seperti kita juga punya anak pasti kita rawat, kita jaga. Atau karya-karya yang kita ciptakan memang misalnya ada lukisan, ada prakarya, ada sampai rumah kita sendiri pun yang kita mungkin nggak pakai ini ya, nggak pakai arsitek, nggak pakai apa, kita sendiri. Kita kan harus rawat, kita harus tahu ini gunanya untuk apa, pelihara. Kita cukupkan kebutuhan-kebutuhan untuk hal yang kita buat. Begitu juga Tuhan ya. Jadi percayalah pada pemeliharaan dan bimbingannya. Itu yang tadi, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru karena percaya bahwa saya diciptakan oleh Tuhan, pasti Tuhan pelihara saya. Dan segala hal yang kita lakukan bersemangat dengan roh semangat yang dari Tuhan, bukan jadi malas ya, bukan jadi tidur-tidur, malah kita dikasih roh semangat yang berapi-api untuk mengerjakan pekerjaan kita yang ditugaskan pada kita ya. Nah, sekarang di ayat 31, yaitu sebagai tema khotbah hari ini ya, dijelaskan bahwa siapa yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berharap hanya kepada Tuhan, artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Dan hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber pertolongan, sumber. Yang kita tahu hanya sumber air, sumber tenaga, sumber apa lagi ya. Nah, sumber pertolongan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Saya kalau jalan pagi itu berulang-ulang saya nyanyikan, kadang-kadang saya nangis tau. Kalau jalan pagi kan nggak ada yang dikerjain, hanya jalan aja bawa dogi kan. Tapi 1 jam itu saya selalu menyanyikan lagu-lagu yang membuat saya tambah semangat ya. Itu juga bisa kita baca di Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Mazmur 27 ayat 14, Lukas 2 itu ada ditulis tadi di ininya ya, di sini ya. Kebetulan Mazmur 25 ayat 5 ini adalah ayat saya sejak usia saya 15 tahun. Saya disidih. Saya mendapat CD dari gereja HKBP di Tebing Tinggi, Sumatera Utara ya. Saya ingat tuh di Jalan Kartini. Kemarin saya sebenarnya mau nostalgia ke sana tapi nggak ada waktu. Padahal saya ke sana. Jadi ini saya ingat banget sampai hari ini. Jadi saya selalu pegang ini ayat ini. Mazmur 25 ayat 5 dan satu lagi Yohanes 14 ayat 14 ayat firman Tuhan untuk pernikahan kami ya. 47 tahun yang lalu. Nah, doain ya 3 tahun lagi supaya Tuhan kasih kesehatan, kita bisa mengucap syukur nanti rame-rame ya. Jadi Mazmur 25 ayat 5 itu yang saya ingat sampai hari ini, kalau saya ada agak lemah, kalau saya ada masalah, nah ini ya mata saya udah mulai berair. Nggak ada manusia yang tidak ada masalah. Dalam kecukupan, dalam kegembiraan aja kita ada yang kita risaukan ya, apalagi dalam kerisauan ya. Nah, jadi jangan takut dengan segalanya. Ini saya ingat terus dari usia saya 15 tahun, sekarang saya udah 70 tahun ya. Udah berapa tahun tuh? Udah 55 tahun yang lalu ya. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku
Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, kebetulan saya juga memang selalu ada kata-kata engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itu di Mazmur 25 ayat 5. Kalau di Yohanes 14 ayat 14, mintalah dalam namaku, apapun yang kau minta dalam namaku akan kuberikan. Itu ya, Pak Yopi ya, saya nggak tulis di sini. Jadi itu memang ayat itu kita harus pegang ayat apapun firman Tuhan itu. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan hanya diem duduk, nanti kan Tuhan kasih, nanti kan Tuhan kasih lebih baik. Enggak, kita bacakan, kita ucapkan itu firman Tuhannya. Kalau kita enggak mampu, tidak ingat, lupa, buku jauh, Alkitab jauh, nyanyikan. Masa lagu enggak ada yang kita bisa nyanyikan ya. Saya ngajar di university, di kampus-kampus, ngajar agama Kristen. Orang-orang yang saya ajar, mahasiswa biar itu agama Buddha sering masuk kan, Katolik atau dia agama Hindu, dia harus hafal lagu, ku suka menuturkan cerita mulia. Itu dia harus hafal, kalau enggak saya enggak kasih nilai. Iya, jadi apalagi kalau kurang nilai UASnya segala, 2 ayat kamu hafal, ada 3 ayat. Nanti dia seminggu 2 minggu dia hafal, dia nyanyi, ku suka. Satu kali saya lihat anak-anak itu kan jalan di koridornya kampus, mereka nggak lihat saya dikeluarkan di kamar mandi. Ku suka, oh syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, mereka nyanyi itu sepanjang koridor ya. Jadi saya itu memang penting bagi kita supaya dia menghafal. Kalau nggak bisa menghafal sendiri ya harus dipaksa ya seperti tadi itu. Kan itu terpaksa kan, kalau nggak kasih nilai kan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, pertama dijanjikan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Jadi semuanya itu punya kelelahan, punya kelemahan, punya penderitaan dan pencobaan. Muda tua sama. Tapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan dan menyegarkan mereka di tengah-tengah kelemahan mereka itu. Nah, itu misalnya ya kehidupan lansia ya. Ini kehidupan kami lah sekarang ini ya. Kehidupan lansia, pensiunan yang sudah tua. Nah, ini ada opung di sana ya. Dan yang menderita sakit kronis tapi tetap bertahan dalam imannya, mengandalkan dan berharap hanya kepada kuat kuasa Tuhan Yesus saja. Seringkali anaknya ada sih, tapi sibuk dengan karir dan keluarganya. Belum lagi kalau anaknya sakit, cucunya ya, jadi mau bilang apa ya, masa mau mengharap bergantung, nggak bisa. Tapi kalau dia mengadu sama Tuhan, lihat aku sendirian, aku nggak ada teman. Tapi dia tetap sukacita nanti kalau temannya Tuhan Yesus. Ada aja yang datang, ada aja yang say hello, ada aja yang telepon ya. Jadi jangan takut dengan kesendirian, kelelahan dan penderitaan. Lansia yang tetap sukacita dan bersyukur, tidak bersungut-sungut dalam kekurangan dan kelemahannya, selalu mengingat dan mengucapkan firman Tuhan yang menguatkannya, yaitu dalam kelemahanku akan terlihat terpancar kuasa dan kuat Tuhan Allah. Dalam kelemahanku, itu dikatakan Paulus kan, itu dalam firman bukan ngarang-ngarang sendiri loh. Di Kisah Rasul berapa itu ya. Dia itu memang dikatakan oleh Paulus, waktu Paulus lemah dalam ada duri dalam tubuhnya, dalam kelemahannya, dia mengatakan dalam kelemahanku lah kemuliaan Allah terlihat ya. Jadi lansia-lansia juga yang lansia demikian. Memang usia kita nggak bisa dibohongin. Saya sendiri tadinya gagah banget loh sebelum 69 ya, Tuhan masih ada Pak Junta yang lihat. Sebelum 69, 68 tuh saya gagah banget. Loncat masih bisa. Tapi dari masuk 69 tuh kok ngilu ya? Kok ini ya? Kok tiba-tiba jatuh ya? Ada, jadi kita nggak bisa dibohongin. Mata apa lagi? Ini mata saya yang satu, kalau saya tutup yang satu ini, nah ini saya lihat 2 ini orang-orang.
Tapi dokter bilang, "Nggak apa-apa Bu." Nah memang biasalah, ya saya juga gitu. Pokoknya ada kekurangan dalam kesehatan saya selalu, "Oh iya usia." Semangat lagi kan, memang bukan kita buat-buat, atau kita buat memang kita sakit, tidak. Tapi itulah, Tuhan selalu menjaga kita, ingat itu, Tuhan selalu menjaga saya. Jatuh kita pun jatuh tidak yang terlembab, plop, jatuh langsung, nggak bisa apa-apa, enggak. Saya udah berapa kali jatuh, tapi saya kuat. "Terima kasih Tuhan, tanganmu tidak pernah lepas dari saya." Saya langsung ngucap gitu ya. Jadi, saya saya juga nggak kadang-kadang nggak sungkan, saya sujud untuk segala sesuatu yang membantu saya dalam kesehatan, dalam karya ya, saya sujud sama Tuhan. Yang kedua, yang ke-1 tadi ya, kekuatan Allah untuk menyegarkan di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Bagaikan raja wali yang terbang naik ke langit. Kalau ini benar-benar walaupun bagi orang-orang cuman kecil, cuman sedikit, tapi yang saya rasakan cukup banyak yang saya rasakan. Eee, ini, firman ini. Terbang naik naik ke langit itu, yang saya nggak sangka itu. Benar-benar saya diterbangkan bener. Yang tapi itu tadi, bukan tidak ada badai-badai itu, wah sakit banget sebenarnya. Tapi percayalah, ternyata kita dikasih, pencobaan-pencobaan, badai, kesulitan itu, ternyata kita mau diangkat Tuhan, mau diterbangkan lebih tinggi. Sabar nggak kita? Kuat nggak kita, mengaku sama Tuhan nggak dosa-dosa kita? Minta ampun nggak sama Tuhan? Minta tolong nggak sama Tuhan? Ternyata itu untuk menaikkan kita. Terutama ya kehidupan masa muda yang penuh dengan tantangan, masa kuliah, masa kerja, dan pranikah. Nah itu tadi Pak Yopi bilang ada yang mau nikah ya, pastilah banyak pergumulan. Sampai hari hanya itu terus saja ada badai ya. Tapi Tuhan menjanjikan kamu akan seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi. Mengepak-ngepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi lagi. Karena dia percaya Tuhan Yesus pasti sudah menyediakan yang terbaik untuk masa depannya. Dan percaya, ya percaya itu yang paling penting ya, percaya betul. Ini pasti yang terbaik dikasih Tuhan sama saya. Jangan pernah memutuskan sendiri atau memaksakan keinginanmu kepada Tuhan. Harus ada prinsip kita dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Ingat Sarah yang memaksakan kehendak dan pikirannya kepada Abraham. Abraham kan udah umur berapa itu? 90 ya? Sarah 70. Kapan mau? Padahal Tuhan menjanjikan kamu akan melahirkan, mempunyai keturunan yang banyak. Tapi macam mana saya melahirkan satu orang pun belum, udah 70, udah menopause. Dia langsung nyuruh si Abraham kawin sama si Hagar ya. Dia maksain kawin. Lahirlah Ismail. Setelah berapa tahun itu baru si Ishak yang lahir ya. Tapi sampai sekarang kita tahu bagaimana. Turunan Ismail sama Ishak sampai sekarang gimana? Heboh kan? Heboh terus. Nah yang turunan Ishak semogalah lebih sabar lagi karena lebih banyak berkat kayaknya ya. Nah, saya lihat begitu ya. Jadi orang yang sabar, yang kecil lebih banyak berkat malah ya yang dikecilkan. Kepada yang sudah berkeluarga juga ya, apalagi sudah memiliki anak, bersyukurlah kepada Tuhan yang terus menjaga, memelihara dan memberi berkat yang terbaik. Berkat bukan hanya materi ya, ingat ya. Dan anak-anak kalau masih kecil perlu mesbah keluarga ya. Dipaksa aja nggak apa-apa, datangin ke tempat tidurnya berdoa, berdoa sama-sama. Memang ngomel kadang-kadang doanya itu, "Tuhan lihatlah mamaku ini, suka-sukanya sama kamu." Kadang-kadang gitu doanya. Bener, ada aku pernah itu yang laki-laki pernah doanya begitu. "Lihatlah mamaku ini Tuhan, kami dijewer tadi." Aduh, apa yang dirasakannya itu? Nggak apa-apa Tuhan dengar, nanti Tuhan mau mengajarinya kan. Dari kecil kita harus kalau perlu dari perut ya, yang muda-muda ini. Itu memang bukan main loh, bukan main. Saya bisa mengadakan, mesbah keluarga sampai anak-anak SMA. Udah itu kan anak-anak pada pisah ya, ada yang kemana-mana ya, jadi
Sampai sekarang ya sama Pak Junta juga ya kalau berdoa bersama itu kalau tahun baru, Natal ya, karena udah kadang-kadang Pak Junta udah berdoa sendiri, ya tapi yang penting untung berdoa ya. Tapi istri nggak apa-apa, kalau suami kita berdoa, kamu juga doakan, Tuhan dengarkan doanya, gitu ya. Itu bagus. Kadang-kadang pernah saya juga gitu ya, Pak Pendeta, saya selalu loh mendoakan orang yang jahat sama saya, supaya dia sejahtera, supaya dia diberi berkat, supaya dia baik, supaya dia takut sama Tuhan, supaya dia dipermuliakan Tuhan. Nah, jadi bagaimana kamu doa sih saudara doakan supaya dia sejahtera. Tapi kok tetap jahat ya? Ya ada yang balas gini, hati-hati kamu doain dia supaya doanya dikabulkan Tuhan. Yang didoakannya supaya kamu hancur katanya. Ya Tuhan mana mau dengar itu, jangan takutlah. Biarpun didoakannya kita hancur misalnya kita lihat musuh kita berdoa, terus kita doakan juga, Tuhan dengarkan doanya, kabulkan doanya Tuhan, berikan yang terbaik. Ternyata dia mendoakan kita. Tuhan nggak mau dengar doa-doa gitu, apalagi yang didoakannya misalnya orang yang taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, baik sama Tuhan, takut sama Tuhan. Oh dibalik sama Tuhan itu. Jadi kita juga kalau berdoa yang baik-baik untuk orang lain, orang itu tidak menerima, doa itu sama kita. Jadi teruslah berdoa yang baik, karena doa itu pastilah kembali kepada kita ya. Jadi Tuhan yang terus menjaga, memelihara dan memberi berkat yang terbaik ya. Tapi ingat berkat itu bukan hanya materi ya, tapi itu nanti bonus materi itu. Kadang-kadang kan kita gini ya, untunglah begini, untunglah begitu. Untunglah. Kalau enggak tahu deh sekarang saya ada di mana dan bagaimana. Dia selalu bersyukur ya, untunglah saya dulu, misalnya saya lah, untunglah saya pasangan saya Pak Junta, untunglah saya memilih Pak Junta, misalnya gitu saya mengatakan demikian saat ini. Kalau saya dulu sama yang lain, bagaimana kita nggak tahu. Kita harus bersyukur. Jangan sebaliknya bersungut-sungut. Hah, ngapain ya? Kenapa aku kawin sama orang begini, begitu. Gak boleh. Itu yang paling dilarang. Kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, apapun itu, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya mesti ada lah yang jelek-jeleknya juga. Nggak mungkin lah kita sendiri juga banyak jelek-jeleknya kok ya. Nah, tapi kita harus bersyukur. Pas lagi ada bagusnya itu pas saat itulah Tuhan terima kasih engkau telah mau pasanganku Pak Simanjuntak misalnya saya, aku sudah begini aku bahagia aku dikatakan sama Tuhan. Yang jelek-jeleknya badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu ya pasti kan. Nggak mungkin lah badai terus-terusan ya. Jadi kadang-kadang ya jangan sebaliknya tadi saya bilang ya, selalu menyesali, mengeluh dan bersungut-sungut. Bersyukurlah senantiasa, berkat-berkat melimpah dan cita-cita bisa dicapai. Karena pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Seringkali malah lebih bagus, lebih baik daripada yang kita minta, daripada yang kita doakan. Sekarang yang ketiga ya, terakhir ya. Kesanggupan, janji Tuhan ya, kepada orang yang menanti-menantikannya. Kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Apabila atau meskipun Allah menangguhkan pertolongannya. Maksudnya walaupun doa kita belum dikabulkan, tapi tetap bersemangat, tetap berlari secara rohani ya. Inilah kekuatan tertinggi ya yang Tuhan Yesus karuniakan kepada umatnya yang sungguh-sungguh takut akan Dia dan benar-benar berharap akan kuat kuasa Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan menolongnya, yaitu orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya. Misalnya dari amarah, emosi yang tak terkendali ya, nafsu yang negatif. Nafsu yang negatif macam-macam, ada makanan yang berlebihan, ada hiperseks, ada macam-macam ya. Serakah yang tidak pernah merasa puas dalam hal harta sampai melakukan korupsi, mengambil hak orang lain. Itu yang membuatnya tidak sukacita dan tidak ada damai sejahtera. Uang yang ada, kalau ada kita dapat berkat misalnya, tanyakan sama Tuhan. Tuhan ini untuk apa saya buat?
Kadang-kadang berlawanan memang sama sama apa namanya, hati nurani kita kan, hati kita. Hati nurani kita mengatakan, "Tuhan ini untuk apa saya buat? Ajari saya mau mempergunakan ini." Tahu nggak, tiba-tiba nanti ada pendeta, ada hamba Tuhan, atau ada saudara yang datang minta pertolongan, sering itu kan. Kalau kita dapat dapat rezeki bukan untuk kita sendiri ternyata. Apalagi kalau kita mengatakan sama Tuhan, "Tuhan ini untuk apa?" Pasti cepat itu datang, minta tolong. Tapi jangan takut, kasih aja. Karena Tuhan akan mau memberikan yang lebih besar ternyata. Ternyata Tuhan mau memberikan yang lebih besar. Itu sering saya alamin. Jadi jangan takut memberikan pertolongan yang eh, padahal kan ada rezeki, mungkin rezekinya 10. Harus kita bagikan ini 6 atau 4, tapi harus kita bagikan. Karena kita ngomong, Tuhan ajari aku mempergunakan uang ini untuk apa? Tiba-tiba udah datang yang minta tolong saudara kita lah, gereja lah, hamba Tuhan yang mau pergi penginjilan, macam-macam ya, banyak ya. Kadang-kadang ada yang untuk makan ya, kurang ada kebutuhan makannya, tapi jangan takut ya. Itu semua eh, karena Tuhan mau memberikan yang lebih besar. Saya pernah juga mungkin menyampaikan di sini satu kesaksian, saudara saya meminjam uang untuk membayar harga rumahnya. Sebenarnya udah ada yang mau ngasih, tapi nggak jadi karena apa nggak tahu. Tapi itu waktu itu tahun berapa ya? 86 atau 85 itu harganya 5 juta. Itu harga emas itu di situ 200 gram lebih lah, hampir 300 ya. 5 juta itu. Kalau sekarang 300 gram berapa? Udah lebih ya, udah banyak ya. Jadi saya kasih emas waktu itu 200 gram, yang 100 ada yang bantu yang lain. Itu 11 tahun kemudian dia baru bisa bayar, kasihnya 200 gram. Harga emas waktu dia pinjam 4 juta 400. Waktu dia bayar 11 tahun, saya lupa juga 7 atau 11 ya. Itu turun, 7 tahun pun kan lama ya. Turun jadi 4 juta 200. Turun berapa? 200. Bayangin sekian tahun turun. Dalam hati saya, di bank saja uang kita 1% udah berapa ya? Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, dia bisa membayar. Harga dirinya tinggi karena dia bisa membayar utangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rupanya Tuhan mau kasih yang lebih besar sama kita. Kamu bisa nggak nerima sekian? Kamu sabar nggak? Kamu bersyukur nggak? Justru saya bersyukur. Itulah yang selalu biar utangnya dibayar lebih rendah daripada dipinjam. Tapi saya bersyukur dia bisa membayar utangnya. Harga dirinya tinggi dong, bisa membayar utang ya. Karena sebelum dia bisa bayar utang, asal ketemu saya dia elus-elus. Nanti ya Eda ya. Nanti. Iya udah, gak usah dipikir nanti kalau sudah punya rezeki baru kasih. Emang itu janji kita ya. Kalau kamu sudah punya rezeki, bayarnya juga 200 gram. Ternyata emas itu turun. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia masih bisa membayar utangnya. Jadi kita juga tidak boleh terus langsung, kalau Batak bilang mandele, kalau orang Indonesia bilang langsung pundung, langsung lemes. Ya terus memikirkan kalau di bank 7 tahun, 11 tahun udah berapa, 1% aja 1 tahun. Udah berapa. Jadi gak usah ke situ ya. Ternyata Tuhan itu yang punya segalanya, Tuhan yang bayar nanti. Tuhan tidak mau berutang sama orang-orang yang takut sama dia ya, yang memikirkan dia ya. Jenuh pada sikon pelayanan juga. Yang rutinitas tidak akan terjadi pada hamba Tuhan yang selalu menanti-nantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Karena hidupnya penuh syukur dan semangat yang berapi-api. Dan adalah pelayanan sebagai prioritas hidupnya. Ya, pelayanan sebagai prioritas. Ini adalah hasil survei saya untuk beberapa hamba Tuhan yang tidak pernah lelah dalam pelayanan apapun bentuknya. Jadi saya survei, saya suka menanyakan, padahal saya udah lihat kehidupannya ya. Kamu belum pensiun? Belum. Masih ini? Masih ngajar? Masih. Tapi tetap semangat. Ya sama-sama makan juga, sama-sama kenyang. Sehat dia. Terus dia melayani. Dipanggil sana sini, hujan-hujan juga dia pergi. Jadi itu yang dijanjikan Tuhan sama kita ya.
kesanggupan untuk berlari secara rohani. Itu harus kita ingat bahwa Tuhan memberi semangat yang berapi-api. Rohnya tidak pernah apa namanya, dikurangin ya. Jadi memang kita harus menanti-nantikan Tuhan. Orang menanti-nantikan Tuhan tuh misalnya gelas kalau kosong kan harus diisi kan. Tapi kalau udah kita penuhi dengan air, dengan apa, mana bisa dipenuhin lagi. Apalagi kalau kita penuhi dengan segala macam dunia, segala macam kesenangan dunia. Ya kita nggak bisa dipenuhin Roh Kudus lagi. Jadi ibaratnya kita harus mengosongkan diri ya. Sebenarnya saya ada kesaksian satu, tapi melihat waktu ya. Tapi sebenarnya sudah saya sampaikan di sini ya, soal hamba Tuhan yang jenuh sama yang owner nightclub itulah. Jadi Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya, untuk menopang mereka senantiasa. Itu tertulis di 1 Petrus 1 ayat 5 ya. Allah mencukupkan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iman yang hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab kita sekarang untuk memiliki perlindungan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyayangi kami dan mengasihi kami. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, karena kehadiran-Mu berupa firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman itu ya Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi lebih dekat kepadamu, lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di hari-hari kami mendatang. Tuhan berikan kami tugas yang semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang kami hadir di sini Tuhan berkatilah ya Tuhan. Hadir dalam hati kami setiap saat untuk kami dapat melakukan pekerjaan yang ada di hadapan kami. Karena semua itu adalah untuk kebesaran nama Tuhan. Semua yang sudah Kau berikan dan yang akan Kau tambah-tambahkan lagi dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.